Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas saham Matahari. Ya, Matahari, MPPA. Teman-teman tahu lah ya, MPPA. Ini juga sempat kita jadikan bahasan sebelumnya. Jadi gua coba cek nih MPPA. Oke, sebelumnya gue mau bilang bahwa ada news yang dikatakan direktur dari Matahari Putra Prima MPPA resign. Sebetulnya ada apa sih resign? Apa dampaknya buat harga sahamnya? Lalu juga ada berita untuk persiapan right issue MPPA gitu teman-teman. Ya, hari ini 19 Desember direkturnya Pak Wirawan Winarto mengundurkan diri ya. Dan nanti juga ada rapat umum pemegang saham tapi yang luar biasa RUPS LB nanti tanggal 22. Apa yang terjadi ya? Sekarang untuk kita ngeliat ke teknikal ya, MPPA sekarang lagi berada di area supportnya di MA50. MA50 tuh di 151 dan pas banget ya. MPPA hari ini close juga 151 dan kita lihat lagi Fibonacci golden ratio nya itu juga di 151. Jadi sekarang ini lagi di area-area krusial si MPPA. Ya, ini baru tanggal 19. Nanti RUPS LB-nya nanti tanggal 22. Apa yang terjadi ya teman-teman di tanggal 22 nanti untuk sampai MPPA. So, untuk yang sekarang gua mau katakan bahwa wait and see dulu. Karena sekali lagi gue mau bilang MPPA masih sangat downtrend. Teman-teman bisa lihat penurunannya sangat signifikan parah. Oke. Turun 75% dari 2 Desember 2021. Jadi selama setahun sahamnya turun 75%. So sekarang wait and see karena masih sangat downtrend. Teman-teman lihat historical bahwa MPPA selalu tertahan di MA50. Habis breakout MA50, MA100 baru dilalui sedikit turun parah. Jadi dia selalu bikin lower low, lower low, lower low. Sekarang kan ini seperti kejadiannya di area di April 2022. Habis break MA 100 jebol lagi turun. Nah kan sama persis. Break turun. Sekarang apa yang terjadi? Direktur resign segala macam. Ya, sekarang kita ngelihat coba dari sisi fundamentalnya, yaitu di laporan keuangannya. Kuartal ketiga MPPA itu minus ya. Dia 131 miliar minus. Jadi selama 2022 ini dia udah minus berapa? 200, ini udah 150, 280 miliar dia minus teman-teman. Kita ngeliat ya coba ya si MPPA. Nah kalau misalnya kita ngeliat net profit ya udah jelas ya ini gak bagus ya. Ini perusahaan gak bagus nih, Matahari Putra Prima minusnya parah. Ya makin parah, 2021 selama 9 bulan minus 172 miliar. Dan sekarang 2022 malah minus 250 miliar. So dari fundamental kita nggak usah bahas, ini udah ya jelek, pairnya minus, price book value nya kemahalan kayak gitu. Jadi untuk MPPA direktur ditambah resign ya hindari dulu teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti emang ada rebound, ada rejection dari sini, kita bisa kalau mau trade cepat ya silakan, karena di sini dia bikin pola ascending triangle, tapi ini cuman untuk short term ya. Ini benar-benar cuman untuk short term. Ini pun kalau dia breakout. Kita bisa ngelihat targetnya ini kalau misalkan dia beneran breakout dari ascending triangle ini, targetnya dia itu ke area 174. Teman-teman boleh lihat lah ya. Jadi 174 itu areanya, targetnya mungkin dia bisa akan tertahan di 167 karena ini adalah moving average 100-nya dan juga ini adalah last high-nya di 7 Desember 168. Ini juga bisa menjadi resistance atau area take profit sekarang di 151. Ya bagi kalian yang mau buy on weakness ya boleh, kita ngelihat dari di sini coba kita lihat MPPA. Hari ini kan netral tapi MG beli 153 ya. Coba kita ngelihat dari selama dari tanggal 8 Desember dari low-nya 8 Desember kita cek sama terlow mereka average-nya di 150. YP yang megang barang 1,5 miliar 151. Jadi 151 ini benar-benar ya bottom lah ya.
Maksudnya ya kalau mau spek buy begitu ya silakan. Stop lossnya kalau dia bikin under 146 baby, karena dia udah jebol ascending triangle, ya silakan juga. Ya, targetnya sementara ke 171 atau ke 168, 167 lah ya. Risk and rewardnya 1:2,5. Ya tapi ini fundamentalnya udah buruk banget ya. Lagi-lagi gue bilang ini cuma buat namanya ya short term lah, bener-bener short term. Dan ini juga bagi kalian yang mau spekulasi buy, kalau dia ya kita beli di 151 gitu ya, simpelnya seperti itu kan. Kalau kita mau ascending triangle valid atau enggak, kita sebetulnya harus beli waktu dia breakout di 161 gitu kan. Terus stop lossnya kalau dia jebol lagi di masuk ke dalam. Nah, tapi kalau dia nunggu breakout, risk and reward udah nggak menarik, malah cuman risk and rewardnya 0,55. menurut kalian gimana? Stochastic menarik, golden cross area yang dijual. Masih dia kelihatan histogramnya udah makin menipis mau ke area plus. Tapi ya kita mesti tunggu dia breakout atau enggak sebenarnya. Jadi kembali ke aliran kalian aliran yang buy on weakness silakan, aliran buy on breakout ya silakan. Seperti itu teman-teman. Kalau dari fundamental udah buruk banget. Coba kita lihat foreign MPPA. PPA ya foreign juga begini aja ya, harinya juga dia buang barang 580 miliar. 581 juta gitu. So, bagikan pendapat kalian, menurut kalian MPPA gimana? Apakah menarik buat kita koleksi atau tidak? So, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai selesai. Kiranya kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh di like dan bantu di subscribe sebagai bentuk support untuk channel ini dan agar gue makin semangat ke depannya. So, terima kasih semuanya, see you in the next video, bye bye.